Halo again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, kita mau update kondisi terkini daripada Bitcoin. Dan juga ada satu kabar baik ya. Sebenarnya dari Gary Gensler kelihatannya dia ngasih sebuah statement yang menunjukkan bahwa Bitcoin ETF spot itu kelihatannya akan di-approve. Plus teman-teman sekalian, di video ini kita juga pengen ngebahas satu buah skenario yang mungkin di luar ekspektasi, dan saya rasa banyak banget orang yang percaya akan hal tersebut, yaitu event sell the news ya, which is ini sebenarnya agak kontra ya dengan kepercayaan publik saat ini. Sebenarnya saya juga agak bingung ya teman-teman sekalian, dalam artian Bitcoin ETF spot ini kan adalah sebuah kondisi yang bersejarah sih sebetulnya kalau menurut saya untuk Bitcoin. Karena pada akhirnya Bitcoin setelah sekian lama membangun reputasi, akhirnya diakui sebagai salah satu aset yang diperdagangkan oleh kalangan institusi. Ya, kalangan hedge fund, institusi, corporate, dan duit-duit besar gitu loh intinya. Jadi kita melihatnya sebenarnya ini adalah sebuah big event ya, yang harusnya memberikan dampak sangat positif untuk Bitcoin. Nah sebenarnya ada dua situasi yang saya perhatikan teman-teman. Yang pertama adalah apabila seandainya Bitcoin ETF spot di-approve, rupanya ini menjadi sebuah sarana ideal untuk para pelaku pasar melakukan taking profit gitu ya. Jadi untuk trader, kemudian big players ya, kelihatannya dibangun ya nuansanya seakan-akan ini adalah sell the news event gitu loh. Jadi mungkin ada pandangan di mana kita bisa melihat bahwa wah, setelah ETF spot di approve ternyata market bisa didump nih, dan itu memaksa atau mengajak orang-orang untuk panic selling. Yaitu momen yang pertama teman-teman. Atau yang kedua, sebenarnya ya udah Bitcoin ETF spot di approve ya, nanjak aja harganya. Karena kenapa teman-teman? Ada beberapa indikasi yang kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir, seperti Bitcoin dominance yang nanjak terus cukup signifikan, kemudian altcoins yang cenderung tertekan. Artinya banyak banget money flow saat ini itu berpindah dari altcoins ke Bitcoin. Nah, teman-teman perlu ketahui satu hal, bahwa dulu ya, atau dari cycle-cycle sebelumnya, selalu teman-teman, sebelum kita memasuki bull market atau bull run, memang selalu diawali dari Bitcoin. Makanya ada istilahnya path to alt season ya. Nanti saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman sekalian, atau kita coba tunjukin dari sekarang ya. Jadi ada beberapa yang leave question ya di dalam komen previous video. Dia tanya kayak, kok ini naik nih, tapi kenapa ya istilahnya altcoins-nya pada nggak ngikut gitu loh, cuma Bitcoin-nya doang. Nah teman-teman harus tahu, ini memang sebetulnya adalah prosesnya guys. Starting always ya, dari fase pertama itu adalah Bitcoin dulu. Jadi money atau flow of money, duitnya itu masuknya ngalir semua ke Bitcoin only. Habis itu nanti baru perlahan-lahan kita pindah ke fase berikutnya, yaitu start dari Ethereum. Nah nanti Ethereum dengan jaringan-jaringannya ya. Jadi kayak kita bicara soal Ethereum, kemudian Arbitrum, kemudian Polygon atau Matic, kemudian juga Optimism dan kawan-kawan itu bakal dapat money flow ya. Ethereum Classic dan kawan-kawan tuh bakal dapat money flow dan cenderung untuk menguat juga. Termasuk meme coinnya. Jadi kalau teman-teman yang ada invest, atau kalian bukan invest lah, kalau kalian mau betting ya di meme coin, ya probably kayak Shiba Inu, ya itu mungkin akan dapat money flow ya pada saat Ethereum-nya nanti nanjak gitu loh. Baru kemudian kita berpindah ke fase yang nomor 3, yaitu large cap. Kita berbicara large cap ini berarti ketika posisinya Bitcoin dan Ethereum itu sudah mulai cenderung nggak terlalu naik signifikan, tapi money flow-nya tetap masuk nih ke altcoins. Nah biasanya tuh terbagi ke large cap itu berupa XRP, kemudian Cardano. Cardano biasanya lagging sih, tapi ya XRP, Solana, Avalanche, dan ya pokoknya teman-teman yang top 10 lah ya, termasuk Tron atau TRX ya, dan kawan-kawan gitu. Baru kemudian kita berbicara yang alt season nih. Ini alt season tuh kebanyakan para pelaku pasar di kripto ya, saya rasanya terutama di Indonesia ini lebih suka dengan alt season ya, dibandingkan dengan Bitcoin-nya gitu. Mungkin pertimbangannya adalah harga Bitcoin sudah terlanjur tinggi atau terlanjur mahal. Jadi buat beberapa orang yang merasa ya capitalnya juga pas-pasan gitu ya, mungkin dia lebih prefer untuk risking all di alt season, atau di alt season lagi, maksud saya di altcoins-nya. Dan itu sebenarnya nggak masalah juga, karena menurut saya preferensi risk management masing-masing ya. Ada yang risk tolerance-nya tinggi, ada yang risk tolerance-nya medium, ada yang risk tolerance-nya low. Jadi kalau misalnya capital udah gede gitu, kayak di atas 1M, 2M, 3M, dia mau istilahnya invest di crypto aset atau di market crypto, ya much better biasanya sih saya rekomendasi lebih
prefer untuk beli Bitcoin lebih banyak. Jadi Bitcoin portionnya pasti lebih besar, di atas 50%. Kemudian Ethereum, baru kemudian ya sisanya di altcoins ya, itu bisa disebar ya kan, istilahnya dibagi-bagi kayak 0,5%, 1%, 1,5%, tergantung dari convictionnya dia terhadap altcoins tersebut. Seberapa dia percaya bahwa altcoins ini akan mendapatkan kesempatan untuk rally cukup signifikan pada saat next alt season. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin dominance naik, Bitcoinnya naik, memang begitu harusnya teman-teman ya. Itu memang proses yang harus memang proses yang diperlukan untuk kita melihat Bitcoin balik ke bull run. Nah, setelah halving, otomatis orang lebih percaya dengan Bitcoin, itu akan mendominasi pergerakan market. Ditambah saat ini, the good news coming from Gary Gensler. Ini baru 5 jam yang lalu ya teman-teman sekalian, kalau dari per saya update video ini, ya mungkin lebih dari 5 jam lah teman-teman. Jadi, si Gary Gensler cuma menyampaikan lagi, ini penekanan ya, dengan statement dia yang kemarin teman-teman. If you are considering an investment involving crypto asset, harap hati-hati ya. Jadi kalau kamu mau invest di crypto aset, harap hati-hati karena crypto asset securities mungkin saat ini dimarketingkan ya, atau istilahnya dipasarkan sebagai sebuah peluang yang baru. Akan tetapi kalau menurut dia ada resiko yang serius itu terlibat di dalam sana, dan teman-teman tuh bisa masuk nih istilahnya ke dia punya ini kayaknya semacam artikel ya yang menjelaskan tentang cryptocurrency atau token gitu. Nah ini jadi dia website resmi pemerintah ya teman-teman sekalian, dan ini saya nggak tahu sih terus terang dia create ini kapan ya. Jadi kalau kita lihat di sini nggak ada tanggal pembuatannya sih teman-teman. Saya coba cari, tidak ada ya tampaknya. But ya, in the end memang ini sudah ditekankan oleh si Gary Gensler ya. Dia kasih penekanan lagi soal resiko bertransaksi atau invest di crypto aset atau di cryptocurrency. Maka teman-teman sekalian, dari sini kita meyakini bahwa wah ini kayaknya ya teman-teman, kayaknya nih Bitcoin ETF spot udah di atas 70% lah di approve gitu ya. Kenapa? Karena Gary Gensler ya kayak hati-hati ya guys, walaupun kalian tertarik nih untuk invest nih, tapi hati-hati ya. Jadi kayak nanti begitu di approve ya udah gitu loh. Yang penting Gary Gensler udah menyampaikan bahwa ada risk yang terlibat di sini dan risikonya tuh besar. Kira-kira seperti itu lebih kurangnya. Nah, I think ini juga bisa menjadi warning ya. Jadi Gary Gensler either menyampaikan pesan ini secara tersirat ya, bisa dibilang bahwa hati-hati nih, ternyata after Bitcoin ETF spot di approve malah beneran ya ada dump gitu ya teman-teman. Jadi kayak kasus istilahnya kayak kasus El Salvador gitu. Dan tadi kita sempat discuss juga sama teman-teman di grup ya. Jadi sebenarnya ini ada sharing dari Bapak Tirta Wiguna Chandra ya. Dia menceritakan atau menjelaskan bahwa gold ETF spot itu di-approve pada 18 November 2004. Setelah itu harga memang naik, tapi tidak berselang lama kemudian mengalami koreksi. Ya, setelah dia koreksi selama beberapa bulan, lebih tepatnya sekitar 9 bulanan lebih kurangnya. Ya, 9 bulanan, harga emas itu hanya konsolidasi saja, back and forth, sampai akhirnya dia breakout dan tidak pernah kembali lagi ke harga tersebut. Nah, teman-teman, lagi-lagi kalau kita berbicara soal Bitcoin, kalau saya sih percayanya adalah buat kita yang berinvestasi, dalam tanda kutip memang percaya ini secara jangka panjang, sangat menarik sebetulnya, dan mungkin akan ada godaan ya untuk jual di tengah, atau pengen take profit dulu, habis itu nanti di bawah baru beli lagi gitu kan. Tapi saya rasa teman-teman beli diam dan lupakan pun itu sebenarnya bisa memberikan Anda return yang bahkan lebih signifikan dibanding coba untuk time the market gitu. Kayak mencoba untuk ini kira-kira udah topnya belum ya, ini udah topnya belum ya, TP dulu lah sebagian di sini, ternyata naik lagi. Nah itu biasanya ada penyesalan, dan akhirnya apa teman-teman? Bakal kita nggak bilang rugi lah ya, tapi kehilangan profit kayak $1,000, $2,000 itu cukup lumayan teman-teman, cukup nyakitin. Jadi bayangin kalian take profit nih di 42.000, ternyata harganya naik ke 43.000 atau 40.000, terus kalian merasa, waduh nih jangan-jangan masih bisa naik lagi nih, beli lagi. Nah ada selisih $2,000 yang malah kalian jadi tidak dapatkan di market. Nah itu adalah satu buah kondisi yang mungkin Anda harus consider gitu loh, kalau Anda berencana untuk invest jangka panjang. Sementara buat teman-teman yang trading atau yang trader ya, terus
sebenarnya kita punya futures ini ya, istilahnya punya futures market untuk kita bisa gunakan gitu loh. Namun biasanya kebanyakan orang salah paham, dalam tanda kutip dia berpikir bahwa di futures market itu adalah tujuannya untuk melipat gandakan capital gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan hal tersebut. Namun futures market itu utilitasnya juga bisa digunakan sebagai untuk kita yang day trading. Jadi kita trading sehari-hari, kita coba manfaatkan market ketika ngelihat ada pergerakan yang menarik, kita coba masuk gitu. Ya, sometimes kita rugi, sometimes kita untung. Gimana caranya kita belajar memanage resiko dan memaksimalkan gain yang kita dapatkan di market, ya. Dan itu tentu saja perlu proses dan perlu latihan. Jadi kadang-kadang ada orang yang maunya instan, dia cepat nyemplung langsung ke market dan ternyata malah kena resiko. Nah, saya dapat semacam masukan ya. Menurut saya ini masukan yang sangat positif sekali. Jadi study time memang saya rencanakan pengen remake nih teman-teman ya, study time yang versi lebih terbaru nih. Nah, katanya kayaknya udah boleh mulai deh. Kayaknya udah boleh langsung dimulai dari risk management ya. Soal FOMO, soal risk management di trading ya, itu saya rasa adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk dibedah langsung sebagai pembukaan dari study time series. Ya, kalau teman-teman setuju boleh lah istilahnya komen di kolom komen setuju gitu. Nanti kita bakal coba buatkan ya teman-teman. So I'm gonna prepare modulnya juga, saya akan prepare juga untuk istilahnya ya materinya lah ya di dalam YouTube video ini. It's free by the way guys, jadi kalian tinggal akses saja di YouTube channelnya, nanti kalian tinggal cek atau cari playlistnya Study Time Series ya, kira-kira seperti itu. Ya nanti kita remake lagi Study Time yang sebelumnya sudah saya buat dulu, jadi kita bikin lagi di YouTube dan teman-teman bisa akses istilahnya ya. Dan guys, ayo kita lanjut lagi sedikit ya. Ini membahas sedikit aja soal worst case scenario. Ya, kita percaya bahwa ya sebenarnya Bitcoin kalau secara fundamental ya, secara news, secara informasi yang terbaru harusnya sih dia naik ya. Cuma unik ya kalau kita ngelihat ternyata ini adalah sarana mereka untuk taking profit, baru setelahnya harga mengalami koreksi, bigger players masuk, institute kembali reakumulasi, dan ternyata winternya sekarang bener-bener mendekati halving ya. Bisa jadi nggak teman-teman? Bisa jadi ya. There's every possibility di market gitu ya. Market itu benar-benar luas dan tidak ada kepastian guys. Tidak ada yang kayak istilahnya oh ini bakal begini, oh ini bakal begitu ya. Itu nggak bakal pasti 100% gitu loh. Karena reaksi pasar itu benar-benar ya nggak bisa ditebak lah ibaratnya. Yang kita bisa lakukan hanyalah menganalisa berdasarkan data, dan kita ngelihat juga berdasarkan pergerakan yang tersedia melalui price action-nya. Nah teman-teman, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa Bitcoin itu secara sejarah seringkali memiliki sebuah kondisi yang menarik di mana fake out itu terjadi ya berkali-kali. Ya berkali-kali, terutama pasca tahun 2021 ya. Kalau kita lihat di sini, ini secara histori ya, kalian bisa lihat ya. Saya ingat banget dulu ada orang yang bilang ini membentuk triangle, kemudian dia ya bisa dibilang cukup membuat FUD lah ya, orang-orang di publik tuh panik gitu loh. Padahal teman-teman ya, ini kalau saya boleh tunjukkan ya kepada teman-teman ya, saya kemarin sedikit bernostalgia karena saya ngelihat video lama saya ya, dan ini ternyata lucu sekali teman-teman ya. Masih bisa dibilang ya banyak update lah ya, masih yang istilahnya masih mic-nya masih yang jadul banget, kemudian juga ya pokoknya cara analisanya juga masih jadul banget lah. Ini teman-teman, pertama kali dalam sejarah Bitcoin sudah mau bottom ya. Ini saya upload, kalau kalian lihat ya tanggalnya mana ya teman-teman. Where can I check the date? Kayaknya harus saya cek di luar ya teman-teman ya. Harusnya biasanya ada di sini nih, cuma datanya kurang lengkap nih kayaknya ya. So ini pertama kali dalam sejarah Bitcoin ya, saya upload ke teman-teman pada saat itu sekitar tanggal 22 Mei 2021. Ya, kita katakan di sini bahwa Bitcoin sudah mau bottom. Oke. And then Bitcoin benar-benar ya sekitar Mei itu 22 Mei di posisi ya kita bisa bilang yap, this is ya, lebih kurangnya teman-teman area ini ya. Ini kita katakan Bitcoin sudah mau bottom ya. Memang masih panjang prosesnya ya kan, sampai bulan Juli baru kemudian dia ada totally reversal ya. Kita baru ngeliat dia benar-benar nanjak gitu loh. Jadi waktu itu orang panik, orang bilang wah ini Bitcoin tembus 30.000 bakal turun ke 20.000. Ya saya nggak tahu teman-teman yang dari generasi lama masih ada atau enggak nih di dalam YouTube channel ini kan. Biasanya kalau generasi baru kan lebih gampang gitu ya untuk di ya begitulah ya teman-teman ya. Nah, jadi ini udah lama banget guys. Saya udah dari 2021, bahkan before
masuki yang namanya bear market, dan sepanjang bear market kita bareng-bareng sama teman-teman ngikutin ya by prosesnya. Jadi memang kita udah inform, Bitcoin terlihat waktu itu sudah menunjukkan indikasi untuk bottom, dan di sini ya kalau kalian ingat ya, good news from El Salvador ya. Ini begitu ada kabar dari soal El Salvador, memang ada penguatan, tapi tidak lama berselang kalau kita lihat di sini itu malah jadi penurunan lagi ya. Jadi memang ada proses yang namanya fake out dulu guys. Ya, kita dibikin panik ya. Mungkin sebagian besar orang-orang berpikir bahwa wah ini harganya bakal turun nih. Padahal ternyata ini adalah sebuah proses ya. Menurut saya yang memang harus diciptakan buat teman-teman yang mungkin udah sering ikut live streaming saya beberapa waktu terakhir ya, ini liquidity ya, liquidity sweep atau liquidity grab, supaya para pelaku pasar kecil atau retail investor itu keluar dulu, di flush out dulu dari market, baru kemudian bigger players bisa masuk. Kan kira-kira kayak gitu. Lalu sama halnya di sini ya, banyak orang pada saat itu percaya bahwa ini harga Bitcoin bisa turun. Kenapa? Karena ini ada supply dan lain sebagainya gitu, atau orang bilang ini adalah lower high, berpotensi ketahan di kisaran Fibonacci dan bla 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 bla. Benar, memang dia turun, tapi ternyata sifatnya hanya untuk mengambil likuiditas saja. Setelah bertahan beberapa waktu dia mulai naik ya. Tapi teman-teman juga perhatikan, sebelum harganya masuk ke bear market, kita juga ada fake out-nya guys ya. Tuh kalian perhatikan ya, orang berpikir waktu itu, kalau kalian ingat ya, ini saya flashback sedikit, 2021 pada saat itu banyak orang di Indonesia ya, dimanapun lah, di luar negeri, di mana-mana itu percayanya bahwa Bitcoin itu akan memasuki super cycle. Nah, coba teman-teman refresh lagi ingatan kalian gitu ya. Masuki super cycle dan Bitcoin bakal ke 100.000. Semua percaya sama yang namanya Plan B, karena di Twitter Plan B kasih prediksi dan beberapa prediksinya tepat. Nah, setelah itu kita lihat harga Bitcoin ternyata naik terbatas, hanya membentuk rising wedge, habis itu dia turun dan tidak pernah kembali lagi ke 69.000 semenjak itu. Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah quantitative tightening yang diumumkan oleh the Federal Reserve. Itu mempengaruhi pergerakan pasar. Nah, kalau kalian lihat, sebelum harga kemudian mengalami koreksi lagi, juga sama. Beberapa kali mengalami yang namanya fake out. Jadi harga naik, dikiranya udah berhasil nanjak, ternyata malah turun lagi. Ya kan? Di sini pun sama. Ya, kalau kalian notice, waktu lalu ada yang bilang ini membentuk ascending triangle pattern, which is kayak gini, gitu kan. Jadi percaya bahwa harga pada Bitcoin itu bisa naik, rupanya naik sebatas untuk retest aja terhadap resistance SNR yang ada di sini, atau di kisaran 47.000, lalu harganya mengalami rejection dan turun kembali. Semenjak itu, teman-teman lihat, Bitcoin jadi habit guys. Ya, fake out, habis itu baru turun, ya kan? Di sini sebaliknya, malah menurut saya lucu sih. Kadang-kadang terbalik teman-teman posisinya ya. For example, ya ini sebenarnya nggak terbalik sih, masih sejalan lah ya. Kita ngelihat di sini sama ya, falling wedge naik, habis itu turun ya, konsolidasi, dan lagi-lagi sebelum harganya turun itu juga ada proses seperti tampak mengalami pergerakan bullish ya, kemudian dihajar oleh berita FTX dan Bitcoin turun for good gitu. Nah, sebelum harganya rally, kalian lihat sama teman-teman prosesnya. We have a fake out, right? Abis itu baru dia nanjak gitu. Di sini sama teman-teman prosesnya. Kita ada penguatan dulu, breakout dulu, turun, habis itu baru dia mengalami koreksi bertahap. Di sini pun sama teman-teman. Sebelum harga nanjak, ada proses fake out-nya dulu guys. Look at that, right? And then this one juga sama teman-teman. Sebelum harganya rally, ada proses fake out dulu. Ya, di fake out, habis itu baru harganya nanjak dan totally significant rally gitu. Nah, saat ini bagaimana jika di fake out, habis itu baru kita mengalami koreksi? Ya, probably itu adalah worst case scenario yang tentu saja kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Namun apabila terjadi, saya mau tekankan kepada teman-teman semua saat ini bahwa sebaiknya kita nggak perlu gambling ya. Kalian yang udah punya barang, ya udah keep your investment, keep your asset gitu loh. Jangan mencoba untuk, wah ini kata orang sell the news nih, gimana kalau gue jualan sekarang gitu. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang akan terjadi pada saat nanti diumumkan, apakah harga akan naik atau harga akan turun, kita nggak pernah tahu. Yang pasti, ya kalaupun kita percaya Bitcoin bisa naik ke 100.000, nggak mungkin juga dong satu candle dia naik panjang 100.000 gitu, nggak mungkin. Ya itu by proses pasti ada yang namanya naik turun dan seterusnya gitu. Dan itu adalah proses sangat normal lah kalau kita berbicara untuk harga dari suatu aset, apalagi Bitcoin yang volatilitasnya tinggi. Ya kira-kira seperti itu. Nah,
Terus yang belum punya barang gimana kok? Teman-teman, Anda punya kesempatan. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan Bitcoin dominance yang udah naik terus, ini memberikan indikasi bahwa all eyes saat ini di market itu hanya terfokus pada Bitcoin saja. Ya, mereka notice bahwa Bitcoin ini saat ini benar-benar mendominasi pasar dan semuanya fokusnya ke sini. Jadi ibaratnya tidak ada orang yang mungkin belanja di altcoins gitu. Ya, dan by the time kita bikin video ini, by the way, harganya udah mulai nanjak nih. Ya, I believe there's some good news happen right now. Ya, but I don't know guys if this is a fake out or not. Tapi memang kita lagi ada ongoing long position juga. Ya, personally saya juga ada lagi set ya long position sama teman-teman di Discord karena kita memang ngelihat ada opportunity Bitcoin bisa nanjak. Ya, but that's it teman-teman. The only position yang saat ini saya ambil adalah Bitcoin only. The rest altcoins itu saya sampaikan bahwa lebih baik kita fokus ke building order. Ya, jadi kita fokus aja nih stacking order atau building order di dalam spot account kita. Dan untuk futuresnya saya rasa nggak perlu terlalu dipaksain untuk altcoins ya. Better stay safe dulu sampai berita informasi seputar Bitcoin ETF itu clear. Ya, kira-kira seperti itu. Dan I think ya whatever happens whatever yang terjadi saat ini gitu ya, apakah ini fake out atau apa ya teman-teman, saya cuma bisa sampaikan bahwa harap hati-hati ya, jangan terfomo-fomo teman-teman, takut ketinggalan dan lain sebagainya, alhasil malah kalian jadi nyangkut gitu ya. Itu bakal beda lagi psychology-nya dan bakal pengaruh banget ke teman-teman ya. Dan I think ya abis ini saya bakal move stop loss ke break even, and ya udah kita lihat aja besok ya kira-kira pergerakannya seperti apa. Alright, so itu dia penjelasan yang bisa saya berikan teman-teman sekalian. Ya, here's the fact bahwa market saat ini fokus only ke Bitcoin. Jadi teman-teman, ya kalian punya kesempatan lah untuk building order. Ya, di altcoins ini kita dapat banyak diskon. Ya, dan di akhir pekan ini kita akan rencananya mau ngadain live session juga sama teman-teman atau live streaming. Jadi di sana kita bakal discuss lah seputar altcoins nih, kira-kira belanja lagi di area mana dan seterusnya gitu ya. So I hope teman-teman bisa dapat informasi yang menarik dari apa yang saya sampaikan. Warning saya bisa diserap dalam kondisi yang positif, bahwa saya menjelaskan di sini tidak memberikan teman-teman rasa ketakutan atau gimana ya. Dan kalau misalkan memang Bitcoin harus terkoreksi, gak ada masalah guys. It's time to buy the dip. That's it ya. That's it. Alright. Thank you very much guys for watching this video. Thank you very much. Juga untuk menyaksikan video ini sampai selesai ya, total 22 menit. If you finish this video, make sure kalian type 1% dan juga type setuju kalau nanti untuk bikin study time seriesnya kita mulai dari risk management dulu. So I think that's gonna be it for the video. God bless for everyone and have a nice day guys. Cheers, bye bye.